Saya minta kepada Bang Egy, api perjuangan itu tidak boleh padam. Tetap berjuang. Meskipun nyawa taruhannya. Jangan gadaikan itu di hadapan penguasa yang zolim sekalipun. Kedatangan Pak ES ke Solo itu dilakukan beberapa jam setelah kami bersama Mas Roy mengumumkan 7 nama terlapor di Polda Metro Jaya, yang ketujuhnya itu saat ini sudah ada di Polda Metro Jaya namanya, dan kemudian akan segera dilakukan penyelidikan. Ya, beberapa jam setelah diumumkan, tiba-tiba manuver hukum itu dilakukan oleh Pak Egy Sujana. Kami tidak sama sekali gentar terhadap upaya hukumnya Bang Egy atau terhadap manuver yang dilakukan oleh Bang Egy dan kemudian Bang DHL. Sama sekali kami tidak gentar. Mohon maaf ya, tidak sama sekali menciutkan nyali kami. Manuver yang dilakukan di Solo itu sama sekali tidak menggentarkan perjuangan kami, Bang. Malah membuat kami makin solid. Bang ES mendatangi Solo, itu sebetulnya bukan sesuatu yang mengagetkan. Ini mungkin informasi yang pertama kali saya sampaikan di Madilog, karena saya tidak pernah menyampaikan itu kepada media manapun dan tidak pernah saya sampaikan kepada publik. Apa itu? Pada saat kami lakukan gelar perkara khusus, memang dari awal 3 kuasa hukum Bang ES itu dari awal quote and quote sudah menyerah secara terbuka di hadapan penyidik Polda Metro Jaya dan di hadapan semua tim relawan Pak Jokowi yang hadir dalam gelar perkara khusus itu, dan di hadapan semua tim kuasa hukum Pak Joko Widodo itu. Mereka minta supaya status tersangkanya ditinjau ulang. Upaya yang dilakukan oleh ES, DHL itu secara hukum tidak otomatis menggugurkan status mereka sebagai tersangka gitu. Begitu Pak Jokowi mencabut laporan atau aduannya, maka bukan hanya Bang ES dan DHL yang gugur status tersangkanya. 8 tersangka yang hari ini ditetapkan di Polda Metro Jaya gugur dengan sendirinya secara otomatis. Pertanyaan kita, apakah itu bisa dilakukan oleh Pak Joko Widodo? Saya menantang siapapun di forum Madilog ini, jika punya bukti yang cukup, silakan laporkan kepada PPATK, ya. Kemudian laporkan kepada Baris Krim Polri, laporkan kepada KPK, laporkan kepada Polda Metro Jaya kalau ada aliran uang banyak kepada rekening-rekening klien kami. Saya udah tanya Mas Roy, kalau ada orang yang berani bisa membuktikan itu, berarti saya siap masuk penjara. Sobat Madilog, tanpa disangka-sangka, 2 dari 8 orang tersangka kasus ijazah palsu, dalam tanda kutip ya, Joko Widodo pergi ke Solo, ke rumah Pak Jokowi, yaitu Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Yang menarik adalah Egy Sujana memberikan sebuah buku kepada Pak Joko Widodo, lalu melabel Pak Jokowi itu cerdas, berani, militan. Langsung dunia pergerakan, dunia perkampaian itu meledak. Apa yang terjadi di balik kehadiran Egy Sujana di Solo? Apa konsekuensi hukumnya? Dan kemudian terlebih siapa Egy Sujana ini dalam sepak terjangnya sebagai pendekar hukum. Nah, kita hadirkan di sini seorang pendekar juga yang memang junior, tapi jam terbangnya sudah kita lihat di media massa. Abdul Ghafur Sangaji, Bung Sangaji. Siap, Bang Indra, terima kasih atas undangan untuk Madilog. Ya, kalau kita lihat langkah Egy Sujana ke rumah Jokowi ini, kalau istilah saya itu sebuah penyerahan diri ya. Apa konsekuensi hukumnya terhadap kasus yang melibatkan Roy Suryo, Dr. Kiva dan Rismon? Kalau dilihat dari indikasi ya, manuver hukum yang dilakukan oleh Egy Sujana, yang sama-sama kita tahu statusnya hari ini sebagai salah satu tersangka, bersama 4 tersangka lainnya dalam klaster pertama ya, dugaan ijazah palsu Pak Joko Widodo yang ditangani oleh Polda Metro Jaya. Secara hukum tidak punya konsekuensi apa-apa.
Kenapa? Karena upaya yang dilakukan oleh ES, DHL, itu secara hukum tidak otomatis menggugurkan status mereka sebagai tersangka gitu. Status tersangka itu kan tetap melekat dalam diri mereka, ya kan? Tetapi mungkin pesan yang bisa kita dapat adalah ada dua hal. Yang pertama, ada upaya secara quote and quote untuk mengamankan diri. Mengamankan diri. Ya, mengamankan diri dari status sebagai tersangka. Karena kalau aku lihat, Bang Indra, memang ES ini suatu anomali ya. Kenapa saya katakan anomali? Beliau ini kan salah satu pendekar hukum kita. Kemudian mantan aktivis HMI. Saya juga sebagai juniornya juga di HMI kan tahu betul sepak terjangnya Bang ES gitu kan. Bang IJP juga tahu gitu. Dan beliau salah satu tokoh pejuang pergerakan gitu. Tapi kenapa kemudian begitu kita sudah masuk kepada babak yang sangat krusial dalam konteks kita membongkar dugaan ijazah palsu Presiden Pak Joko Widodo ini, kemudian dia melempem gitu. Katanya ada indikasinya waktu gelar perkara khusus. Dan bagi kami ini tidak mengagetkan. Jadi manuver hukum yang dilakukan oleh Bang ES, kemudian DHL, dan dibantu oleh tim kuasa hukumnya, bagi kami ini bukan sesuatu yang mengagetkan. Ini mungkin informasi yang pertama kali saya sampaikan di Madilog, karena saya tidak pernah menyampaikan itu kepada media manapun dan tidak pernah saya sampaikan kepada publik. Apa itu? Pada saat kami lakukan gelar perkara khusus, Bang Indra, Bang ES tidak hadir. Agus Sujana nggak hadir. Dia hanya mengirimkan 3 kuasa hukumnya. Kemudian Bang Damai Hari Lubis hadir, Bang DHL. Pada saat dilakukan gelar perkara khusus itu, memang dari awal 3 kuasa hukum Bang ES itu dari awal quote and quote sudah menyerah. Quote and quote ya, menyerah. Dalam arti secara terbuka di hadapan penyidik Polda Metro Jaya dan di hadapan semua tim relawan Pak Jokowi yang hadir dalam gelar perkara khusus itu dan di hadapan semua tim kuasa hukum Pak Joko Widodo itu, mereka minta supaya status tersangkanya ditinjau ulang, direview. Artinya penetapan tersangka Bang Egy Sujana berdasarkan dalil-dalil dan apa yang mereka sampaikan dalam gelar perkara khusus itu, bahwa Egy Sujana tidak pernah diperiksa pada tahap penyidikan sebagai terlapor, kemudian tiba-tiba keluar status tersangkanya. Dalil itu yang mereka jadikan untuk mereview status tersangkanya Bang Egy, ya kan? Jadi pada saat gelar perkara khusus itu, justru yang berdebat keras terkait dengan penerapan pasal, kemudian alat bukti, kemudian barang bukti, kemudian juga adalah unsur-unsur delik, sampai kemudian ujungnya adalah ijazah Pak Joko Widodo yang misterius itu dibuka oleh Polda Metro Jaya dan diperlihatkan kepada seluruh peserta gelar perkara. Yang berdebat itu kami. Kami, saya, Bang Kozinudin, Bang Ahmad Kozinudin. Ya, dibantu dengan beberapa rekan-rekan lawyer yang lain gitu. Sementara narasi yang dibangun oleh 3 anggota kuasa hukum Pak ES ditambah dengan DHL hanya meminta status tersangkanya dilepas. Jadi bagi kami, apa yang dilakukan oleh Bang ES mendatangi Solo itu sebetulnya bukan sesuatu yang mengagetkan. Tetapi mengagetkan bagi kami adalah kedatangan Pak ES ke Solo itu dilakukan beberapa jam setelah kami bersama Mas Roy mengumumkan 7 nama terlapor di Polda Metro Jaya, yang ketujuhnya itu saat ini sudah ada di Polda Metro Jaya namanya dan kemudian akan segera dilakukan penyelidikan. Ya, beberapa jam setelah diumumkan, tiba-tiba manuver hukum itu dilakukan oleh Pak Egy Sujana. Kami kaget juga. Berarti laporan kami ini kemudian kalau kita bilang itu seperti dilemahkan. Kalau dilemahkan dengan adanya manuver hukum yang dilakukan Pak Egy Sujana. Kalau kita lihat dari seluruh perjalanan kasus ini, jejak kasus ini, siapa dan apa peranan dari Egy Sujana? Saya sudah mempelajari kasus ini sebelum saya terlibat sebagai tim kuasa hukumnya Mas Roy. Mungkin sebelum saya ke situ, Bang Indra, saya mempelajari betul kasus ini ya. Pada saat kasus Bambang Trigusnur muncul, sebetulnya saat itu saya selaku salah satu advokat
nggak percaya bahwa ini adalah satu gerakan moral untuk membongkar ijazah Pak Joko Widodo yang pure untuk kebenaran dan keadilan. Saya pikir saat itu adalah bagian daripada black campaign untuk kemudian menghadang Pilpres yang saat itu diikuti oleh Pak Joko Widodo. Tetapi begitu muncul Mas Roy, Bang Rismon dan Dr. Tifa, disitulah saya tergerak. Tergerak dalam arti menggugah intelektualitas saya dan menggugah hati nurani saya bahwa apa yang mereka lakukan ini adalah betul-betul basisnya ilmiah. Nah, kalau kita bicara peran daripada Bang ES atau Bang Egy, kalau saya bilang jauh sebelum RRT muncul, Bang ES itu adalah tokoh utama yang ada di belakang gerakan membongkar dugaan ijazah presiden, dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Kenapa? Itu dimulai dari tahun 2022. Saya udah berkomunikasi dengan teman-teman TPUA, ya, mengkonfirmasi ini semua. Pada tahun 2022, pada saat Bambang Tri dan Gus Nur menjadi terdakwa, kan koordinator tim kuasa hukumnya kan Bang ES, Bang Egy Sujana. Koordinator tim kuasa hukum. Berdasarkan informasi yang saya dapat dari teman-teman TPUA. Ya. Kemudian pada saat Bang Egy melakukan pembelaan hukum terhadap Gus Nur dan Bambang Tri, meskipun mereka kemudian dipenjara, ya kan? Ternyata perjuangan Bang ES itu tidak berhenti di situ, Bang. Beliau melanjutkan terus perjuangan dia untuk kemudian melawan Pak Joko Widodo. Ya, dengan instrumen utama adalah membongkar dugaan ijazah palsunya. Pada tahun 2023, Bang ES itu kemudian mengajukan gugatan perdata. 66 kebohongan Presiden Jokowi. Yang di dalamnya itu 66 kebohongan itu diantaranya yang paling besar-besar nih, Bang. Yang SMK. Tidak boleh impor gula. Tidak boleh impor beras. Ya kan? Kemudian 11.000 triliun. Ya kan? Nah, itu kan kebohongan-kebohongan, 66 kebohongan itu kan digugat oleh Bang ES di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian pada tahun 2024, Bang ES kembali lagi melakukan upaya gugatan perdata, yaitu menggugat ijazah Pak Joko Widodo yang menurut beliau itu adalah ijazah palsu. Menurut dugaannya ya, dugaannya adalah itu dugaan ijazah palsu. Sendirian? Mungkin bersama teman-teman TPUA, ya kan? Kemudian tidak berhenti di situ. Puncak daripada gerakan Bang Egy adalah, ini berdasarkan yang saya dapat dari teman-teman TPUA ya, karena di teman-teman TPUA itu kan ada 3 orang yang juga menjadi klien kami. Jadi kami saling menukar informasi gitu. Pada tanggal 9 Desember 2025, yang membuka laporan ke Bareskrim Polri dugaan ijazah palsu Pak Joko Widodo yang diduga melanggar pasal 263 dan 264 KUHP yang lama, itu salah satunya dikomandani oleh Bang ES. Jadi Bang ES ini 2025. Barusan. Dan kemudian dihentikan penyelidikannya oleh Bareskrim Polri. Nah, itu kan gerakannya kan salah satunya kan dimulai dari perannya Bang ES. Jadi begini, Bang ES atau Bang Egy Sujana ini bukan orang baru di dalam perkara ijazah Pak Joko Widodo. Beliau bahkan saya bilang adalah salah satu maestro dalam perkara ini. Tapi kemudian kan mengagetkan buat kita dan bagi publik adalah kenapa pada saat perkara ini sudah masuk kepada tahapan yang sangat krusial, ya, yaitu sudah ada penetapan 8 tersangka, kemudian Bang ES kok melempem gitu. Kalau tadi sebelum saya datang ke sini, Bang Indra, saya komunikasi Bang Rizal Fadila ya. Bang Rizal Fadila itu salah satu dari anggota TPUA yang kemudian menjadi tersangka bersama dengan Bang ES dalam klaster pertama. Bahkan beliau bilang ke saya, kedatangan Bang ES ke Solo itu adalah nyelonong. Itu kata Bang Rizal Fadila. Nyelonong. Karena apa? Karena itu tidak pernah didiskusikan juga dengan teman-teman TPUA yang lain. Karena perjuangan melawan ijazah ini adalah perjuangan teman-teman TPUA. Apa bisa dikatakan langkah Egy Sujana ini adalah sebuah pengkhianatan terhadap gerakan ini? Kalau saya bilang ini gerakan menyelamatkan diri. Gerakan untuk menghindari supaya mungkin beliau berpikir bahwa di ujung usianya yang mungkin sudah tidak muda lagi, beliau tidak ingin menjadi pesakitan. Artinya
semua keluar biasaan beliau selama ini, dari sejak menjadi mahasiswa, menjadi aktivis, kemudian menjadi advokat, kemudian menjadi kritikus gitu ya. Beliau gugurkan itu semua hanya dengan mengambil satu sikap yang pada akhirnya semua legacy ini dihancurkan oleh beliau sendiri. Apa dia akan bisa dapatkan itu? Secara hukum berat. Kenapa? Karena di dalam hukum pidana kita yang baru, untuk kemudian mendapatkan pemaaf dari Presiden Jokowi, berarti upaya yang harus ditempuhkan adalah upaya restoratif justice. Restoratif. Yes. Di dalam upaya restoratif justice itu, maka Pak Joko Widodo harus mengambil satu sikap adalah mencabut aduannya atau mencabut laporannya. Karena ini delik aduan absolut. Begitu Pak Jokowi mencabut laporan atau aduannya, maka bukan hanya Bang ES dan DHL yang gugur status tersangkanya. 8 tersangka yang hari ini ditetapkan di Polda Metro Jaya gugur dengan sendirinya secara otomatis. Pertanyaan kita, apakah itu bisa dilakukan oleh Pak Joko Widodo? Mau dia? Ya, tanyakan kepada Pak Jokowi. Iya. Konsekuensinya begitu ya. Ini satu kelas. Pada prinsipnya sekalipun ada 2 klaster, tapi satu klaster sebetulnya. Meskipun ini 2 klaster, tetapi semua ini ditindak quote and quote dari mulai tahap penyelidikan sampai kemudian naik kepada tahap penyidikan, itu kan dengan LP yang sama, Bang. Laporan polisi yang sama. Laporan polisi yang sama itu berasal dari Pak Joko Widodo. Yang dia datang itu ya? Iya, dan itu kita sebut sebagai delik aduan absolut. Kalau bicara kualifikasi deliknya, itu delik aduan absolut. Dan begitu masuk dalam delik aduan absolut, ya hanya pengadu yang bisa mencabut itu. Begitu dia cabut itu, maka bukan hanya Bang Egy Sujana yang gugur status tersangkanya, tetapi yang gugur juga adalah 7 tersangka lainnya. Oke, mungkin nggak akan sampai ke sana. Tetapi berarti sikap Egy Sujana ini tujuannya untuk melemahkan gerakan dari Rasulullah dan kawan-kawan. Kalau saya melihat bahwa ini politik divide et impera. Bang IJP sebagai salah satu sejarawan pasti paham betul. Ketika Belanda tidak mampu menghadapi serangan rakyat yang begitu luar biasa pada masa kolonial, karena memang rakyat itu solid, maka yang dia lakukan adalah apa? Dia pecah belah dari dalam. Dan itu politik klasik yang strategi itu sudah dilakukan sejak zaman kedatangan VOC di Republik Indonesia untuk berdagang, dan itu dilanjutkan lagi pada masa ketika pendudukan negara Belanda ya, kan dimulai dari VOC, kemudian Belanda menduduki Indonesia. Satu hal yang paling mereka gunakan sebagai kunci untuk kemudian membungkam rakyat, ya, sehingga tidak ada lagi muncul wacana-wacana kemerdekaan, itu adalah dia pecah dari dalam politik divide et impera. Nah, itu kan yang dilakukan sekarang. Di kalangan para pejuangnya sendiri. Iya. Beliau itu sangat dihormati loh, Bang. Saya bicara dengan teman-teman TPU, sebetulnya beliau itu punya tempat yang sangat spesial di teman-teman pejuang ini. Ya. Terutama di klaster yang pertama ya. Karena klaster pertama tersangka ini kan 5 ini kan asalnya semua dari TPU. Wah, sangat dihormati, Bang. Tetapi akhir-akhir ini beliau kehilangan kepercayaan di teman-teman itu. Bahkan mohon maaf, quote and quote, ya, teman-teman tersangka yang lain yang di TPU yang 3 itu, ada Bang Rizal Fadila, ada Bang Rustam Effendi, dan kemudian ada Bu Kurnia, mereka kecewa. Dan ini tidak mewakili upaya hukum teman-teman TPU yang lain yang hari ini jadi tersangka. Jadi ini seperti meninggalkan teman-teman pejuang pada saat seharusnya mereka solid untuk menghadapi kekuatan Pak Jokowi. Karena memang kekuatan Pak Jokowi ini, mohon maaf Bang Indra, memang kekuatan besar gitu. Ini jangan lihat diri Pak Jokowinya, tapi kekuatan Pak Jokowi ini kan kekuatan yang maha dahsyat gitu loh, Bang. Mantan presiden 10 tahun. Ya kan? Punya kekuatan finansial. Punya kekuatan massa. Punya kekuatan relawan. Apa sih yang nggak bisa digerakkan oleh Pak Jokowi? Seharusnya nggak boleh keluar dari teman-teman ini. Tetap solid bersama. Karena apa? Saya ingin katakan begini, Bang Indra.
Di belakang gerakan kami ini, terutama Mas Roy, Bang Rismon, dan Dr. Tifa, tidak ada orang besar. Ini jujur. Saya katakan buat semua pemirsa Madilog dan semua masyarakat Indonesia. Kalau ada narasi yang mengatakan bahwa gerakan kami ini didanai oleh orang besar. Orang besar itu kan bisa 3 pengertiannya, Bang. Bisa orang berbadan besar, bisa orang karena uangnya banyak, bisa orang karena kekuasaannya besar. Kalau orang berbadan besar, mohon maaf, aku ini kan badannya kecil. Bang Ahmad Iko sendiri kan badannya juga nggak terlalu gede-gede banget gitu loh, Bang. Tetapi yang ada di belakang kami ini, Bang, adalah doa dan harapan seluruh rakyat Indonesia yang menginginkan kebenaran dan keadilan. Jadi reaksi dari RRT makin solid atau? Kami tidak sama sekali gentar terhadap upaya hukumnya Bang Egy atau terhadap manuver yang dilakukan oleh Bang Egy dan kemudian Bang DHL. Sama sekali kami tidak gentar. Mohon maaf ya, tidak sama sekali menciutkan nyali kami. Bahkan kami semakin solid, Bang. Kenapa? Saya ambil ilustrasinya begini, Bang. Pada saat zaman perjuangan dulu, siapa yang bisa melawan kekuatan kolonial, Bang? Mereka punya senjata canggih. Mereka punya kapital. Mereka punya uang. Mereka punya perlengkapan makanan yang cukup. Tapi pada saat rakyat kecil itu dipecah belah oleh penjajah, justru rakyat makin solid melawan ketidakadilan, Bang. Nah, ini yang sekarang kami rasakan, Bang. Manuver yang dilakukan di Solo itu sama sekali tidak menggentarkan perjuangan kami, Bang. Malah membuat kami makin solid. Karena kami yakin dan percaya di belakang kami ini bukan ada orang besar, bukan ada orang yang punya uang besar, bukan ada orang yang punya kekuasaan besar, tetapi ada rakyat yang banyak yang menitipkan doa dan harapannya kepada kami. Supaya ijazah ini clear and clean. Tidak lagi menjadi beban sejarah di masa depan. Artinya ini seperti energi yang membakar ya, energi baru malah. Kami mendapatkan energi baru. Justru ini kami mendapatkan ilham baru. Agar perjuangan kami untuk melawan kekuatan Pak Jokowi dalam konteks membongkar dugaan ijazah palsu itu sama sekali tidak boleh surut. Dan Mas Roy, salah satu langkah yang dia lakukan di awal tahun 2026 ini, melakukan gebrakan. Yaitu apa? Begitu kita masuk dalam KUHP baru dan KUHP baru, kick off langsung. 7 orang dilaporkan di Polda Metro Jaya. Kalau kami gentar, Bang, nggak ada 7 orang itu kami laporkan oleh Mas Roy. Nggak ada, kami akan memberikan nasihat hukum kepada Mas Roy dan mendampingi Mas Roy di Polda Metro Jaya untuk kemudian melawan 7 orang itu. Meskipun kami tahu hari ini dampak daripada laporan Mas Roy itu, mereka juga semakin punya energi juga untuk kemudian melawan juga gitu. Kan menarik gitu loh, Bang. Artinya ini seperti pertandingan yang sedang ditunggu-tunggu oleh rakyat gitu. Kalau sebuah perang ini ada front perlawanan yang baru ya. Kalau saya bilang ada front baru ya, dibuka ya. Ini betul-betul adalah apa ya istilah kalau dalam perang sejarah apa? Perang bubat. Ada perang bubat, ada perang yang lain juga diciptakan. Berarti ini perang besar-besaran. Oke. Di 2006 ini kami memulai gerakan membongkar ijazah Pak Joko Widodo yang diduga palsu oleh Bang Rismon, Dr. Tifa, dan Mas Roy berdasarkan hasil penelitian mereka. Dengan kekuatan full dan penuh. Kami tidak gentar, Bang. Kami tidak gentar dengan langkah yang dilakukan oleh... Ya, tapi ada isu juga yang bergerak bahwa ketidakgentaran RRT ini adalah karena ada transaksi di belakangnya. Ada sejumlah uang. Ada tujuan juga apa? Tetangga saya malah nanya ke saya juga. Pak Rismon katanya terima uang. Saya marah. Tapi saya bilang saya nanti akan tanya. Benar nggak? Saya menantang siapapun di forum Madilog ini. Jika punya bukti yang cukup, silakan laporkan kepada PPATK, ya. Kemudian laporkan kepada Baris Krim Polri, laporkan kepada KPK, laporkan kepada Polda Metro Jaya kalau ada aliran uang banyak kepada rekening-rekening klien kami. Saya udah tanya Mas Roy, ada aliran dana. Kalau ada orang yang berani bisa membuktikan itu, berarti saya siap masuk penjara. Kalau ada yang berani bisa membuktikan bahwa saya menerima uang yang banyak. Lalu dibalik, kalau tidak berani membuktikan aliran dana itu kepada di rekeningnya Mas Roy, maka siap-siap Anda akan menjadi terlapor baru di Polda Metro Jaya. Bagi yang menuduh ya? Bagi yang menuduh. Oke.
Dan Lalu satu lagi Bang, sepanjang perjuangan kami ini, mohon maaf Bang, kami ini mendanai diri sendiri Bang, pro bono ya istilahnya. pro bono Bang. Kami kalau datang ke Polda itu, kami didukung oleh gerakan emak-emak. Jadi emak-emak itu bukan hanya untuk membersamai kami supaya itunya bagus gitu Bang. Tetapi mereka membawa makanan, mereka membawa minuman. Itu yang kita bilang swadaya masyarakat. Itulah kekuatan kami Bang. Yang bawa uang itu bukan dalam bentuk cash, tapi bawa dalam bentuk makanan, bawa dalam bentuk minuman. Ada yang membiayai transport kami, ada yang kemudian sumbang mobil. Semua swadaya Bang. Oke, Dan saya tidak pernah menerima Rp1 pun Bang. Oke. Kemarin ada salah satu, ya saya tidak perlu sebut namanya lah. Ada salah satu relawan bilang, berapa yang sudah kamu terima dari Mas Roy? Keterlibatan saya dalam gerakan ini bukan karena saya mencari uang. Dan bukan karena saya mencari apapun. Tapi hanya karena keterpanggilan nurani saya dan intelektualitas saya untuk membantu kekuatan RRT menjadi bagian dari kekuatan sejarah. Kita bongkar dugaan ijazah palsu ini sampai tuntas, sampai ingkrah. Pertanyaan sebaliknya saya tanyakan, apakah ada transaksi di balik gerakan Egy Sujana dengan Joko Widodo misalnya? Karena sebelumnya kan Egy juga pergi ke Inggris kan? Jangan tanya saya Bang. Enggak, apa ada? Kan kita fair-fairan aja. Ya kalau biarkan analisa, biarkan masyarakat yang menganalisa dan biarkan publik yang menganalisa. Karena memang begini, apa yang terjadi ini kan sekarang ini justru memutarbalikkan satu keadaan kan. Keadaan yang tadinya Bang Egy dikenal sebagai pejuang, tapi kemudian sekarang menjadi orang yang quote and quote nyalinya ciut gitu. Orang kalau nyalinya ciut itu kan bisa banyak indikasinya. Saya tidak ingin berspekulasi gitu Bang. Apakah memang ada apa dan apa? Saya tidak ingin berspekulasi soal itu gitu loh Bang. Tapi saya serahkan kepada publik yang menilai. Tetapi yang intinya adalah apa yang dilakukan, manuver hukum yang dilakukan oleh Bang ES, kemudian DHL, itu tidak mewakili gerakan kami, tidak mewakili tersangka yang lainnya. Dan saya sudah mengkonfirmasi kepada 3 tersangka lain dari teman-teman TPUA yang ada di klaster 1, itu sama sekali tidak mewakili itu. Itu murni adalah inisiatif pribadinya dia sebagai seorang tersangka. Reaksi dari Rismon, Tifa atau Roy terhadap gerakan Egy Sujana secara pribadi apa? Mereka sebetulnya tidak memberikan respon yang berlebihan ya. Karena gini, keterlibatan RRT dalam gerakan ini sebetulnya berawal ketika TPUA yang dikomandani oleh Bang ES pada tanggal 9 Desember 2025 membuka laporan polisi di Baris Krim Polri. Kemudian mereka diminta untuk menjadi ahli. Ya kan? Oke. Karena memang hasil kajian mereka sudah mereka publikasikan. Sehingga di situ seperti ada pertemuan value yang sama lah. Yaitu ada keinginan dari TPUA yang dipimpin oleh Bang ES untuk membongkar dugaan ijazah palsu itu dengan hasil penelitiannya Mas Roy. Jadi RRT ini bisa masuk ke dalam persoalan ijazah palsu ini atau ijazah yang diduga palsu ini ya karena itu Bang. Karena gerakan yang dikomandani oleh Bang ES pada saat beliau dari zaman 2022, 2023, 2024 sampai 2025 itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari gerakan itu. Kan beliau sudah punya jejak langkah yang cukup panjang gitu loh. Nah, di ujungnya itulah kemudian RRT ini masuk. Begitu Bang ES kemudian melakukan manuver sendiri, ya, saya udah tanya kepada Mas Roy. Sama sekali nggak terpengaruh. Kami nggak kecewa. Ya silakan, itu pilihan pribadinya dia. Tapi satu hal yang saya pastikan adalah RRT terutama Mas Roy itu sama sekali tidak gentar dengan upaya Bang Egy Sujana. Egy Sujana sekarang menjadi beban nggak bagi RRT dan kelompok yang lain? Yang ingin kalau dari sisi perang narasi ya dan perang narasi dan kemudian melemahkan kekuatan, saya pikir ada dampak dalam arti seperti Pak Jokowi mendapatkan satu kekuatan baru ya.
Karena kan selama ini begitu politik pecah belah dilakukan dari dalam, ya kan? Kemudian Pak Jokowi mendapatkan kekuatan baru itu, ya kalau ada dampaknya kami ada. Dampak dalam arti adalah pihak-pihak lain sudah berhasil menggunting dalam lipatan. Tetapi meskipun ada menggunting dalam lipatan, tetapi itu sama sekali tidak mempengaruhi kekuatan kami dan tidak mempengaruhi soliditas kami. Nyali tetap kuat, tetap solid, semangat untuk menyelesaikan kasus ini tetap membara, ya. Dan kami semua tim kuasa hukum tetap solid berada di belakang Mas Roy dan teman-teman yang lain. Kami nggak benar, Bang. Yang kita lihat sekarang dari TikTok, dari beberapa informasi ya, bahwa Egy Sujana sekarang akan menjadi juru bicara. Sebelumnya ini ijazah palsu, sekarang ini ijazah asli. Itu yang akan terjadi. Artinya kalau saya lihat ada dua indikasi di sini. Indikasi pertama adalah Pak Egy Sujana akan menempuh langkah perdamaian. Dan syarat untuk berdamai itu kan harus mengakui ijazah itu asli. Itu kan syarat perdamaian, Bang. Kan? Kalau syarat perdamaian adalah mengakui ijazah itu asli, ya berarti bisa saja Bang Egy sudah diminta untuk menjadi juru bicara untuk mengkampanyekan bahwa ijazah ini asli, ijazah ini asli, ijazah ini asli. Oh, itu Karena syarat itu perdamaian. opsi, karena itu opsi. Syarat perdamaian. Syarat perdamaiannya itu. Yang dia bayar duluan. Yes. Syarat perdamaian yang harus dia bayar di depan adalah dia harus mengakui ijazah ini asli. Dan begitu dia mengakui ijazah ini asli, ya dimanfaatkanlah oleh pihak yang berkepentingan. Ya udah sekalian aja jadikan Bang ES, kalaupun itu isunya benar, ya jadikan aja Bang ES sebagai juru bicara untuk mengkampanyekan ijazah ini asli, ijazah ini asli. Artinya apa? Apa yang dilakukan oleh Bang ES ini sebenarnya menurut saya, Bang, telat. Langkah ini telat. Harusnya langkah ini dia lakukan sejak tahun 2022. Pada saat dia menjadi koordinator tim kuasa hukum Bambang Tri dan Gus Nur. Jangan dia biarkan mereka berdua itu masuk penjara. Harusnya langkah perdamaian, upaya untuk mendamaikan harus dia lakukan sejak di situ. Jangan begitu dia mau jadi tersangka kemudian dia mengambil pilihan itu. Artinya sebagai seorang pengacara pun dia gagal ya? Menurut saya dia gagal. Terhadap Bambang Tri ya, kalaupun dia mau berhasil, artinya dia nggak boleh lagi berdamai dengan statusnya dia juga sebagai seorang tersangka. Karena pada saat tahun 2022, Bambang Tri dan Gus Nur dijadikan sebagai terdakwa, kan dia nggak pernah menempuh itu. Jadi menurut saya telat. Untuk kepentingan dia berani mengambil opsi itu, tetapi untuk kepentingan Gus Nur dan Bambang Tri, kenapa dia juga nggak mengambil langkah untuk menghentikan surat dakwaan atau menghentikan penyidikan itu dan menghentikan penuntutan itu dengan mengupayakan perdamaian dengan Pak Jokowi? Kenapa dia biarkan tetap perkara itu naik? Pada saat sekarang ini dia menjadi tersangka, baru dia mengambil opsi untuk damai. Menurut saya telat. Ke depan akan dilawan? Enggak. Berani? Kami tidak akan melakukan perlawanan terhadap upaya karena itu adalah manuver pribadinya dia. Tapi berhasil apa tidak berhasil, saya tidak memberi garansi. Jika Egy Sujana ini jadi ujung tombak dari Jokowi, berarti kuasa hukum dari RRT akan melakukan perlawanan? Kami tidak akan melakukan perlawanan dalam konteks baik perlawanan hukum, karena itu memang pilihannya dia. Seorang tersangka punya hak, ya kan? Hanya yang dia pertaruhkan di sini kan adalah nama baiknya dia. Yang dia pertaruhkan di sini kan adalah integritasnya dia. Yang dia pertaruhkan selama ini kan adalah wibawanya dia, maruahnya dia sebagai seorang aktivis, sebagai seorang pejuang, sebagai seorang advokat. Yang jejak itu kan sudah beliau mulai dari sejak jadi aktivis di HMI. Kenapa di ujung ini kemudian semua jejak prestasi yang luar biasa itu kemudian dia hapuskan hanya dengan mengambil opsi untuk berdamai dengan Pak Joko Widodo? Kenapa nggak berjuang di pengadilan? Buktikan bahwa ijazah ini adalah ijazah palsu berdasarkan dalil-dalil yang selama ini dibangun. Kenapa nggak bertarung di persidangan? Supaya semua orang nonton, supaya semua rakyat teredukasi. Supaya semua dalil-dalil yang selama ini dibangun Bang ES, itu beliau bisa buktikan di dalam persidangan bahwa ijazah ini yang menjadi polemik, saya bisa buktikan ijazah ini adalah ijazah yang bermasalah. Kenapa dia nggak ngambil pilihan itu?
Kenapa dia nggak bertarung di persidangan? Kenapa dia nggak bertarung dalam penegakan hukum? Dia seorang advokat. Itu yang kita sayangkan. Saya sebagai juniornya di HMI, ya, bukan hanya sebagai junior di advokat, tapi junior di HMI. Artinya dia seorang mentor juga. Iya, ya? saya orang mentor juga gitu ya. Ya saya menyayangkan langkah yang diambil Bang ES. Ini kalau kita lihat film-film apa Don Corleone, apa Godfather segala macam ya. Ini kok ada orang di tengah permainan tiba-tiba bisa berubah. Ini seperti sinetron atau film, tapi bisa berubah gitu kan. Tentu ada yang mengendalikan. Siapa yang mengendalikan ini? Ya artinya berubahnya film ini kan yang awalnya dia menjadi sutradara kemudian menjadi pemain. Tetapi yang terjadi sekarang cerita ini dia ubah lagi gitu loh Bang. Dia mengubah lagi satu skenario cerita yang ujungnya akhirnya kita tahu bahwa ujungnya adalah dia ingin berdamai dengan Pak Joko Widodo karena quote and quote ya kalau hanya berdamai takut menghadapi persidangan. Nah, siapa tokoh di belakang itu semua? Yang hanya bisa jawab adalah Bang Egy. Ya kalau hanya berdamai, kan dia tidak akan sampai pada subjek bahwa ini ijazah asli. Syarat perdamaian yang diatur dalam KUHP yang baru kalau kita mau bicara restoratif justice adalah orang yang telah melakukan kesalahan harus mengakui kesalahannya. Itu syarat mutlak. Itu di situ win-win solution. Karena kesalahan Pak Bang Egy selama ini menjadi bagian dari orang yang bergabung dalam gerakan membongkar dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi ini, ingin meminta negosiasi, melakukan negosiasi quote and quote, ya, mungkin ada pembicaraan apa yang mereka akan sampaikan gitu ya. Ya berarti syarat beliau mengaku ijazah asli harus terjadi gitu. Artinya itu syarat mutlak itu. Bagi Jokowi kan selama ini dia tokoh antagonis, sekarang jadi protagonis. Ini sesuatu yang bagi saya sendiri ya, sebagai sejarawan segala macam, ini enggak sesuatu yang mungkin kita hanya bisa baca di dalam sastra mungkin, fiksi, tapi ini nyata loh. Apa yang terjadi sebetulnya? Karena yang dilawan ini Bang, ini bukan orang sembarangan gitu loh Bang. Yang dilawan ini adalah mantan penguasa. Kalau di dalam cerita-cerita sejarah, skenario itu bisa berubah. Karena ada satu kekuatan besar yang kemudian mengubah semua skenario itu. Ada intervensi kekuatan yang bisa mengubah semua skenario itu. Sama seperti perkara ini Bang. Bisa berubahnya perjalanan cerita daripada perkara ini, berarti ada orang yang punya kekuasaan besar untuk kemudian mengendalikan semua gerakan, mengendalikan semua narasi, dan mungkin juga akan mengendalikan orang-orang yang tadinya ada di dalam gerakan ini, kemudian dia kendalikan, kemudian dia lakukan politik pecah belah di dalam, politik divide et impera. Kemudian pada akhirnya adalah apa yang terjadi. Tujuan daripada orang yang melakukan intervensi itu tercapai, yaitu adanya pengakuan dari Bang Egy terkait dengan ijazah Pak Jokowi. Sekarang Bung Sangaji merasakan ini. Kami rasakan. Bapak merasakan bahwa sebelumnya sejalan dengan Bang Egy, dia adalah mentor. Sekarang quote-unquote adalah lawan. Bagaimana perasaannya? Sedih Bang. Jujur saya menyatakan sedih. Dan saya kecewa. Sebagai junior advokat, sebagai junior aktivis, saya kecewa Bang. Kenapa saya kecewa? Seharusnya beliau tidak boleh menggadaikan ini semua. Hanya untuk mencari keselamatan. Seorang pejuang yang terhormat itu, meskipun harus mati di penjara, tetapi dia tidak akan menggadaikan integritasnya. Dia tidak akan menggadaikan semangat perjuangannya. Kan kita tahu bagaimana cerita Bung Karno di penjara, dari penjara ke penjara, Bung Hatta dibuang di Pulau Banda, Muhammad Syahrir dibuang di Pulau Banda. Suatu pulau kecil yang jauh dari Sumatera, dari Jawa, alat transportasinya susah. Hanya demi memperjuangkan kemerdekaan bagi Indonesia.
Mereka gak gentar. Mereka rela mati di dalam perjuangan itu. Itu catatan sejarah kita, Bang. Tan Malaka yang terkenal dengan madiloknya tetap berjuang meskipun yang dihadapi adalah kolonial yang punya uang, punya senjata, dan mereka bisa menghalalkan segala cara. Tetapi karena ada cita-cita kemerdekaan, cita-cita kenegakan, keadilan, dan kemaslahatan bagi negeri ini, mereka sama sekali tidak gentar. Itu yang sebenarnya kami sayangkan dari Bang Egy. Sebagai seorang mantan aktivis, sebagai seorang advokat, sebagai seorang pejuang, tetapi di ujungnya beliau harus berkompromi dengan kekuasaan. Bahkan sebelum persidangan dimulai ya. Iya. Nah, pertanyaan terakhir nih. Saya nggak mau juga seorang sang ngaji tiba-tiba menjadi melankolis. Iya. Nah, saya juga ikut-ikutan. Iya, iya. Kalau ketemu Bang Egy nanti, apa yang Bung Sang Ngaji akan? Kalau saya ketemu Bang Egy, saya tetap mendoakan Bang Egy semoga sehat. Karena sebelumnya kan sempat infonya dia stroke ya? Ada kan sakit ya? Ada sakit ya. Saya mendoakan Bang Egy tetap sehat. Ya, karena sebagai junior di HMI dan junior advokat, saya mendoakan Bang Egy supaya tetap sehat. Saya mendoakan Bang Egy juga supaya lebih baik lagi ke depan. Tetapi saya minta kepada Bang Egy, api perjuangan itu tidak boleh padam. Tetap berjuang. Meskipun nyawa taruhannya. Karena itulah semangat kita sebagai aktivis, semangat kita sebagai advokat. Jangan gadaikan itu di hadapan penguasa yang zalim sekalipun. Karena itu tidak bisa dibeli, Bang. Karena itu nilai yang ada dalam diri kita. Sebagai aktivis HMI, kita dididik untuk katakan lawan kepada ketidakadilan. Dan disitulah saya terpanggil, Bang, untuk bergabung dengan gerakan NRT. Saya bukan siapa-siapa, Bang. Tapi saya punya ilmu. Nurani saya terpanggil kepada bangsa ini. Saya sayangkan apa yang dilakukan oleh Bang Egy. Beliau tidak menjadi guru yang baik kepada kami yang junior-junior ini. Kenapa di ujung perjuangan ini beliau gadaikan semua nilai yang beliau bangun ketika menjadi aktivis di Himpunan Mahasiswa Islam. Hanya karena takut dipenjara. Tapi saya tetap mendoakan beliau semoga sehat dan sukses selalu. Oke, silakan minum. Sorry Bang, agak terbawa suasana. Ya, saya juga terbawa. Sobat Madilog, memang ya seorang Egy Sujana itu adalah maestro. Karena HMI pun bisa belah oleh seorang Egy Sujana. Ada HMI yang pro azas tunggal, ada yang MPO yang beliau adalah ujung tombaknya. Tapi justru di ujung pertarungan yang real, sekarang tombak itu menjadi tumpul. Dan sejarah akan mempertanyakan seorang Egy Sujana. Sampai bertemu dalam edisi berikutnya. Luar biasa, Bang.